Untuk contoh yang kedua, saya ambil soal dari buku paket matematika halaman 67. Trisna bersama ayahnya dan kakeknya sedang memanen tomat di ladang mereka. Pekerjaan memanen tomat itu dapat diselesaikan mereka dalam waktu 4 jam. Jika Trisna bersama kakeknya bekerja bersama-sama, hanya dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 6 jam. Jika ayahnya dan kakeknya menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka akan selesai dalam waktu 8 jam. Berapa waktu yang diperlukan Trisna, ayahnya, dan kakeknya untuk menyelesaikan panenan tersebut jika mereka bekerja masing-masing? Untuk penyelesaiannya, karena yang ditanyakan waktu yang diperlukan dari masing-masing orang tersebut, jadi kita akan misalkan Trisna sebagai variabel X, kemudian ayahnya sebagai variabel Y, dan kakeknya sebagai variabel Z. Kemudian, karena pekerjaan memanen tomat itu dapat diselesaikan mereka dalam waktu 4 jam, artinya pekerjaan per orang, maka 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 4. 1 itu artinya pekerjaan total memanen tomat, ya. Itu kita beri nama sebagai persamaan 1. Kemudian, jika Trisna bersama kakeknya bekerja bersama-sama, hanya dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 6 jam. Artinya 1 per X ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 6. Ini kita beri nama persamaan 2. Dan jika ayahnya dan kakeknya menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka akan selesai dalam waktu 8 jam. Artinya 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 8. Ini kita beri nama persamaan 3. Nah, untuk penyelesaian berikutnya, kita akan buat satu persamaan baru dari persamaan 3 ini, yaitu 1 per Z sama dengan 1 per 8 dikurangi 1 per Y. Ya, ini 1 per Y-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga 1 per Z sama dengan 1 per 8 dikurangi 1 per Y, kita beri nama persamaan 4. Langkah selanjutnya, kita akan mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Sehingga kita akan ganti 1 per Z ini dengan 1 per 8 dikurang 1 per Y, ya. Menjadi 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per 8 dikurang 1 per Y sama dengan 1 per 4. Nah, di sini 1 per Y-nya dikurangkan, udah habis, ya. Jadi yang sisa 1 per X ditambah 1 per 8 sama dengan 1 per 4. 1 per 8 kita pindahkan ke kanan menjadi 1 per X sama dengan 1 per 4 dikurangi 1 per 8. 1 per 4 dikurangi 1 per 8, kita samakan penyebutnya, menjadi 2 per 8 dikurangi 1 per 8. Sehingga 1 per X sama dengan 1 per 8. Dengan demikian kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 8. Setelah mendapatkan nilai X, kita akan substitusikan nilai X ini ke persamaan 2, ya. Jadi, X-nya kita ganti dengan 8, menjadi 1 per 8 ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 6. Sehingga 1 per Z sama dengan 1 per 6 dikurangi 1 per 8. Ya, 1 per 8 kita pindah ke kanan. Sehingga 1 per Z sama dengan, nah 1 per 6 dikurangi 1 per 8, kita samakan penyebut menjadi 4 per 24 dikurangi 3 per 24. Menjadi 1 per Z sama dengan 1 per 24. Sehingga nilai Z kita peroleh 24. Nah, kita sudah menemukan nilai X dan juga nilai Z. Selanjutnya kita mencari nilai Y dengan mensubstitusikan nilai Z ini ke persamaan 3. Jadi Z-nya kita ganti dengan 24. Menjadi 1 per Y ditambah 1 per 24 sama dengan 1 per 8. Sehingga 1 per 24-nya kita pindahkan ke ruas kanan, menjadi 1 per Y sama dengan 1 per 8 dikurangi 1 per 24. Kemudian kita samakan penyebutnya, menjadi 1 per Y sama dengan 3 per 24 dikurangi 1 per 24 sama dengan 2 per 24. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, menjadi 1 per Y sama dengan 1 per 12. Dengan demikian kita dapatkan nilai Y-nya adalah 12.
Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa waktu yang diperlukan untuk mereka bekerja masing-masing, yaitu untuk Trisna, adalah 8 jam, kemudian ayahnya 12 jam, dan kakeknya adalah 24 jam. Soal berikutnya, diketahui dua bilangan, di mana bilangan kedua sama dengan 6 kali bilangan pertama setelah dikurangi 1. Bilangan kedua juga sama dengan bilangan pertama dikuadratkan dan ditambah 3. Carilah kedua bilangan tersebut. Untuk penyelesaiannya, karena di sini ada dua bilangan, yaitu bilangan pertama dan bilangan kedua, kita akan misalkan bilangan pertama itu sebagai variabel X dan bilangan kedua sebagai variabel Y. Karena di sini bilangan kedua sama dengan 6 kali bilangan pertama setelah dikurangi 1, berarti bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan 6 dalam kurung X kurang 1. Kemudian, bilangan kedua juga sama dengan bilangan pertama dikuadratkan dan ditambah 3. Berarti persamaan yang kedua yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Selanjutnya, persamaan 1 ini bisa kita jabarkan menjadi Y sama dengan 6X dikurang 6. Ya. Kemudian, kita akan substitusikan persamaan 1 ini ke persamaan 2. Jadi, Y-nya kita ganti dengan 6X kurang 6 menjadi 6X dikurang 6 sama dengan X kuadrat ditambah 3. Kemudian, kita kumpulkan semua di ruas kiri menjadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0. Ini faktornya adalah X min 3 kuadrat. Ya, sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 3. Setelah mendapatkan nilai X-nya sama dengan 3, kita akan substitusikan X sama dengan 3 ini ke persamaan 1. Jadi X-nya kita ganti dengan 3 ya. Menjadi Y sama dengan 6 dikali X kurang 1, berarti 3 kurang 1. Sama dengan 6 dikali 2, yaitu 12. Dengan demikian bisa kita simpulkan, kedua bilangan tersebut, artinya bilangan pertama itu adalah 3, dan bilangan kedua adalah 12. Bisa dipahami ya? Jadi demikian dulu contoh soal dari soal cerita sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga contoh-contoh soal ini bisa dipahami dengan baik dan bisa mengerjakan soal-soal yang lain ya. Jadi tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya ya.